Kami CGP Angkatan 9 Kota Cimahi akan mempraktikkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik. Perkenalkan, saya Sanurung dari SMP Negeri 9 Cimahi. Saya Dewi Cahyanti dari SD Negeri Ciugur Tengah. Saya Intan Mayes dari SD Cimindi 5. Selamat menyaksikan. Selamat sore Bu Sanurung, apa kabarnya nih hari ini? Ya, selamat sore Bu Dewi. Puji Tuhan, kabar baik ya Bu Dewi hari ini. Gimana dengan Bu Dewi? Alhamdulillah dalam keadaan baik juga Bu Sanurung. Nah, pada sore hari ini Bu Sanurung akan melaksanakan coaching ya terhadap Bu Intan sebagai coaching. Nah, nanti saya akan mengamati pelaksanaan coaching yang dipandu oleh Bu Sanurung sesuai dengan rubrik yang sudah disediakan. Nah, kemudian ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya Bu ya, boleh ya? Boleh Bu. Ya, yang pertama, kira-kira nilai kompetensi mana yang akan dikembangkan oleh Bu Sanurung pada saat coaching kali ini? Ya, jadi pada saat saya melakukan coaching, saya akan mengembangkan kompetensi yang sesuai dengan alur tirta, di mana alur tirta tersebut terdiri dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan saya akan membuat pertanyaan yang berbobot sesuai dengan permasalahan yang akan diungkapkan. Nah, kemudian dari ketiga kompetensi tadi, kira-kira mana sih yang akan dikembangkan lebih spesifik oleh Bu Sanurung? Iya, menurut saya karena ketiga-tiganya adalah sangat penting, maka saya akan mengembangkan ketiga-tiga dari kompetensi tersebut, Bu Dewi. Ya. Semoga diberikan kelancaran ya untuk coaching kali ini. Ya. Dan ini adalah tahapan prasupervisi. Ya. Kemudian nanti saya akan mengamati Bu Sanurung pada saat supervisi. Dan nanti di akhir saya akan melaksanakan prasupervisi. Siap ya Bu Sanurung? Tetap semangat ya. Iya. Silakan Bu Sanurung. Terima kasih Bu Dewi. Selamat sore Bu. Selamat sore Bu Intan. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Oke. Bu, ada waktu Bu? Saya mau curhat nih Bu. Ada, kebetulan hari ini saya lagi lowong gitu ya. Nah, Bu Intan, saya juga memperhatikan bahwa Bu Intan saat ini keadaannya baik, tapi kelihatan dari raut mukanya kok kayak ada masalah gitu Bu Intan ya. Iya Bu, saya sedang bingung. Iya. Kemarin kan saya ada kegiatan supervisi ya Bu, sama kepala sekolah. Nah, ketika sedang pembelajaran berlangsung, tiba-tiba ada anak yang pukul-pukulan Bu di dalam kelas, sehingga membuat pembelajaran tidak kondusif. Dan di sana saya ditegur oleh kepala sekolah Bu. Iya, jadi Bu Intan kemarin pada saat melakukan supervisi ternyata ada anak yang pukul-pukulan gitu ya, sehingga Bu Intan kena teguran dari supervisornya gitu ya. Ya, nah Bu Intan, kira-kira apa yang Bu Intan harapkan dari percakapan kita? Saya berharap dari percakapan kita kali ini mendapatkan solusi Bu dari permasalahan yang saya hadapi Bu. Oke. Nah, Bu Intan, tadi kan sudah sampaikan bahwa pada saat supervisi ada anak yang pukul-pukulan. Bisa diceritakan lebih detail lagi nggak Bu? Ya, baik Bu. Kemarin kan emang di kelas saya itu ada anak yang aktif Bu ya. Dia itu kadang ke teman-temannya ya siapa aja temennya, kadang kalau apa-apa teh janji mukul gitu Bu. Kalau temennya lagi diam, kadang dia kesentuh sedikit dipukul. Kalau ada temennya lagi jalan, kakinya suka diselonjoin biar temennya jatuh. Padahal kan Bu ya sebelumnya saya sudah memberi pengarahan juga ya kepada anak tersebut gitu, supaya lebih menjaga emosi gitu ya Bu. Mungkin kalau yang lain itu lebih ke ucapan, kalau dia itu lebih ke tindakan gitu Bu. Sehingga semua anak di kelas itu sudah pernah gitu dipukul oleh dia Bu, seperti itu Bu. Nah, kira-kira menurut Bu Intan, apa sih sebenarnya yang membuat dia itu, anak tersebut melakukan hal tersebut gitu Bu? Pernah nggak Bu Intan mengidentifikasi gitu ya, kira-kira apa sih sebenarnya yang membuat anak ini melakukan hal tersebut?
Kalau setelah saya identifikasi ya Bu ya, saya melihat dari latar belakang keluarganya dan di kelas sebelumnya juga kebetulan dia itu kan anak satu-satunya ya Bu. Jadi orang tuanya itu emang untuk punya anak itu lama gitu Bu. Mungkin dengan itu anaknya juga terlalu dimanja gitu sehingga dia itu menganggap orang lain itu sama seperti di rumah gitu, bebas dia melakukan apa aja. Cuman kan kalau dalam kondisi di kelas ya Bu ya, saya jadi gak enak apalagi kemarin lagi di supervisi gitu, tiba-tiba dia langsung nonjok temennya kayak gitu. Dan kemarin kejadian temennya sampai berdarah Bu gitu, makanya itu yang buat saya, pertama saya malu gitu di depan kepala sekolah. Terus saya juga gak enak sama anak yang menjadi korbannya itu juga Bu. Ya, jadi Bu Intan, barangkali ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi mungkin ya. Kira-kira menurut Bu Intan, kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi sehingga anak tersebut tuh melakukan kekerasan tersebut? Mungkin kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, yang pertama mungkin dalam minat belajarnya juga mungkin ya Bu ya. Karena mungkin kalau dia fokus, dia juga tidak akan terjadi seperti itu. Dan selanjutnya profil belajar dia juga mungkin Bu, karena dia kan lebih aktif gitu ya Bu di dalam kelas. Mungkin seharusnya saya juga melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi mungkin ya Bu ya, supaya anak tersebut sesuai dengan minat dan bakatnya Bu. Jadi kan pada saat di kelas kan anak tersebut kan terlalu banyak, terlalu aktif gitu ya. Nah, mungkin Bu Intan bisa memberikan memberikan treatment apa gitu ya kepada anak ini agar bisa tersalurkan gitu ya, misalnya bakatnya itu mungkin bisa tergali di situ dalam bentuk pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira apa yang perlu dikembangkan untuk supaya kebutuhan dasar anak ini bisa terpenuhi gitu Bu Intan? Iya Bu, mungkin yang akan saya kembangkan yang pertama, saya kan mengidentifikasi dulu kebutuhan belajar muridnya ya Bu. Mana mungkin yang termasuk ke dalam visual, audio maupun kinestetik. Mungkin anak tersebut setelah diidentifikasi termasuk kinestetik ya Bu. Nanti saya akan mengelompokkan anak itu ke dalam kelompok kinestetik supaya dia lebih fokus gitu dalam belajar. Jadi dia nggak ada waktu atau kesempatan buat mengganggu orang lain gitu. Ya, jadi nanti Bu Intan akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Intan ya, dan akan melakukan asesmen non-kognitif tersebut supaya bisa terpenuhi ya. Nah, kira-kira Bu Intan kapan akan melakukannya? Saya berencana Bu akan melakukan yang pertama kegiatan berdiferensiasi mungkin nanti hari Senin Bu, kan sekarang hari Jumat, nanti saya akan memulai hari Senin Bu. Iya, bagus sekali ya Bu Intan ya, supaya anak-anak bisa terpenuhi kebutuhan belajarnya. Lalu kira-kira karena kan ini tidak mungkin Bu Intan sendiri yang bisa melakukannya. Barangkali ada yang pihak-pihak lain yang bisa membantu Bu Intan supaya pembelajaran berdiferensiasi selanjutnya bisa berjalan dengan lancar. Ya Bu, saya pertama akan meminta bantuan rekan sejawat mungkin Bu dalam proses membuat pembelajaran diferensiasi. Rencananya saya juga akan berkonsultasi kepada kepala sekolah dan saya juga mungkin akan bekerja sama juga ya Bu dengan orang tua mengenai pembelajaran berdiferensiasi ini. Iya, bagus sekali ya Bu Intan. Apa yang sudah direncanakan ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Dan Bu Intan, setelah kita berdiskusi, bagaimana perasaan Bu Intan? Alhamdulillah Bu, perasaan saya plong gitu, saya senang.
yang tadinya saya bingung, Iya, iya. sekarang saya ada pencerahan untuk Oke. melaksanakan pembelajaran selanjutnya, Bu. Iya, baik Bu Intan. Saya sudah tidak sabar menunggu informasi dari Bu Intan. Seperti apa penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan nanti, termasuk kepada anak yang tadi, gitu ya. Dan untuk selanjutnya, Bu Intan harus tetap semangat, tidak boleh berhenti untuk berinovasi, memikirkan hal-hal yang urgent di dalam pembelajaran. Itu ya Bu Intan ya. Terima kasih. Tetap semangat. Ya, terima kasih ya, Bu. Oke, terima kasih Bu Ya, Intan. Selamat sore. selamat sore, Bu. Gimana Bu Sanurung? Sudah selesai ya, alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah Bu sudah selesai proses coachingnya tadi. Dari proses coaching yang sudah dilaksanakan tadi oleh Bu Sanurung ya, Ya. Apakah nilai yang tadi direncanakan akan dikembangkan sudah dilaksanakan? Ya, menurut saya itu sudah saya laksanakan semuanya, sudah sesuai dengan alur tirta yang saya rencanakan. Saya tadi sudah mendengarkan full ya, kemudian saya juga sudah mendengarkan seperti apa permasalahan yang diungkapkan. Kemudian dari permasalahan tersebut saya juga sudah membuat beberapa pertanyaan berbobot supaya saya bisa menggali kira-kira solusi apa yang bisa didapatkan dari percakapan ini. Kemudian, apakah masih ada hal yang perlu dikembangkan ke depannya, Bu Sanurung? Ya, betul sekali Bu Dewi. Tadi ada beberapa sedikit gitu ya, terkendala mungkin pertanyaan berbobot gitu ya. Memang harus sering-sering dilatih kembali supaya apa yang kita sampaikan itu sudah sesuai dengan permasalahan dari coach saya. Betul ya Bu Sanurung, tadi pun saya melihat bahwa Bu Sanurung sudah melaksanakan proses coaching dengan alur tirta, kemudian 3 kompetensi yang akan dikembangkan juga sudah tercapai ya, meliputi present, kemudian mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan berbobot ya. Nah, namun mungkin kita tidak harus cukup puas ya dengan yang sudah dilaksanakan, kedepannya kita harus terus meningkatkan, kita harus terus berlatih supaya kita bisa melaksanakan coaching kepada peserta didik ataupun kepada rekan sejawat kita ya. Tetap semangat ya Bu Sanurung ya. Terima kasih Bu Dewi. Ya, selamat sore ya.